Shalom jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama berdoa. Doa merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam doa ada 3 aspek yang penting. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan kita, karena Dia telah memberikan berbagai anugerah yang luar biasa di dalam hidup ini. Dan kedua, aspek memohon kepada Tuhan. Relasi kita dengan Allah kita bagaikan Bapa dan anak. Tuhan mengajarkan kita untuk mintalah di dalam doa. Menunjukkan bagaimana hidup kita bergantung kepada Allah kita saja. Dan yang terakhir aspek penting yaitu kebenaran. Isi daripada doa kita, permintaan kita harus berlandaskan kebenaran. Dan hari ini kita akan bersama-sama menikmati 3 aspek keindahan dari doa. Yang pertama-tama kita mau bersyukur dan memuji Tuhan kita. Dalam jatuh bangun hidup ini, kita mau berdoa ada Allah yang senantiasa membentuk kita sehingga menjadi anak-anak yang berjalan dalam terang. Bersyukur atas penyertaan, berkat, kasih yang selalu melimpah di dalam perjalanan rohani kita bersama Tuhan. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu karena di dalam hidup kami ini, kami akui banyak sekali hal-hal yang kami kerjakan jauh daripada hati-Mu Tuhan. Tapi kami melihat bagaimana Allah yang penuh kasih yang terus menuntun kehidupan kami. Kami, anak-anak dosa, diselamatkan dan dijadikan anak-anak terang. Kami dapat berjalan di rencana-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur pada hari ini, kami bisa berdiri teguh. Kami bisa menikmati hidup. Kami bisa hidup beribadah, kami bisa berdoa, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan menikmati perjalanan rohani bersama-Mu, khususnya melalui doa secara komunal ini. Tuhan beserta kami. Kami berdoa dan memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam hidup ini, seringkali kita kurang mengasihi Tuhan. Kita tidak menjadi saksi Tuhan. Kita tidak berjalan di dalam rencana Tuhan. Tetapi melalui satu pujian, kira kita bersama-sama menyanyi sebagai doa kita. Bapa, lembutkanlah hati setiap kami. Mari kita bersama-sama nyanyikan. Bapa, lembutkanlah hatiku, agar lebih mengasihi-Mu, menjadi saksi-Mu, dan berjalan dalam rencana-Mu. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selanjutnya kita akan bersyukur. Digital Ministry GKPJ memasuki bulan Desember. Telah beregenerasi dan memiliki 4 tim pelayanan. Kiranya Tuhan yang menjaga setiap hati yang melayani, memperlengkapi setiap anak-anak muda yang melayani. Berdoa, Tuhan yang memberikan hati penuh gelora, komitmen, setia,
dan kerendahan hati untuk bersama-sama belajar dan bertumbuh. Mari kita bersama-sama berdoa untuk digital ministry di tengah-tengah gereja kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan mengizinkan digital ministry lahir. Di masa pandemi Tuhan, wadah ini Engkau pakai untuk memberkati setiap kami. Walaupun kami berada di rumah, di luar kota Jambi, kami bisa bersama-sama terhubung, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada gereja kami. Dan kiranya Tuhan di dalam pengembangannya, di dalam bulan Desember ini setiap tim yang dibagi menjadi 4 kelompok bisa terus bersahati bekerja sama melayani Tuhan dalam bidang digital. Kiranya relasi satu sama lain Tuhan yang pertumbuhkan, pengetahuan dan kerinduan akan Tuhan juga semakin dipertumbuhkan melalui digital ministry. Kami menyerahkan pelayanan-pelayanan digital, tengah-tengah gereja digital, di tengah-tengah gereja GKPJ ini, kira terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita mau bersyukur Tuhan telah memimpin gereja kita sampai saat ini. Sehingga ibadah KU gereja kita dapat dibuka kembali dan berjalan dengan lancar. Kita juga mau bersyukur terlebih pada tanggal 12 Desember 2021, di KU2 ada 12 orang yang akan dibaptis dan 20 orang disidi. Mari bersahati doakan setiap pelayanan dalam gereja GKPC dan pertumbuhan rohani bagi jiwa-jiwa yang akan dibaptis dan menerima sidi. Mari kita bersama-sama bersyukur dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah pimpin gereja kami, sehingga kami bisa membuka pintu gereja, kami bisa beribadah secara onsite dan juga maupun online. Kami bersyukur dalam setiap prosesnya Engkau beserta, sehingga ibadah firman Tuhan tidak terhenti meskipun ada pandemi. Kami bersyukur juga tetap ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang dibentuk. Kami berdoa untuk 12 Desember, di KU2 12 orang akan dibaptis dan 20 orang disidi. Kami mau berdoa Tuhan beserta setiap jiwa-jiwa yang akan dibaptis dan menerima sidi. Kiranya Tuhan yang teguhkan, Tuhan yang pimpin pertumbuhan rohani mereka ke depan, sehingga mereka semakin erat relasinya denganmu Tuhan. Dan setiap pelayanan gereja kami, di pusat, di cabang maupun pos, secara onsite maupun online pelayanan kami, kiranya tetap bisa maksimal dan memuliakan Tuhan. Dan setiap pelayanan kami bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sebagai umat Tuhan, kita bersama-sama akui keterbatasan kita. Kita butuh Tuhan kita. Kita harus yakin bahwa tidak ada satupun yang bisa kita kerjakan dengan usaha kita dan jasa-jasa kita. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita mau bersama-sama memohon kepada Tuhan. Kita mau doakan persiapan Natal umum, sekolah minggu, maupun Natal SKBK, dan setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kiranya Natal tahun ini bisa menjadi suatu momen yang mengubahkan, mempertumbuhkan, dan memperkokoh iman jemaat kepada Yesus. Mari kita bersama-sama memohon dan berdoa. Tuhan, kami memohon kepadamu, kira setiap persiapan Natal-Natal yang akan dikerjakan dalam waktu dekat ini, baik Natal umum, sekolah minggu, Natal SKBK, dan setiap pribadi, pengurus, tim kerja yang terlibat di dalam acara ini, Tuhan beserta, berikan hikmat, juga berikan hati agar kami bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Dan Natal di dalam tahun ini, di tengah keterbatasan, kesederhanaannya, kira tetap bisa menjadi suatu momen yang mengubahkan, mempertumbuhkan, mengkokohkan, dan juga mempertobatkan setiap jemaat. Ini bukan hanya menjadi momen perayaan-perayaan yang membawa suatu euforia yang sesaat, tetapi benar-benar menjadi satu momentum agar gereja ini benar-benar memaknai makna Natal dan juga dapat menghidupinya. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Selanjutnya dengan penuh kerendahan hati kita juga mau berdoa untuk usaha pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID. Di tengah ketakutan akan susulan gelombang dan mutasi virus yang baru,
Kiranya hanya hikmat dan perlindungan Tuhan yang melingkupi negara dan pemerintahan Indonesia, khususnya di kota Jambi ini. Mari kita bersehati memohon kepada Tuhan. Tuhan, kami dengan penuh kerendahan hati memohon kepadamu. Kiranya hikmat Tuhan melingkupi setiap pemimpin-pemimpin negara, sehingga bisa menghasilkan strategi-strategi dan keputusan yang tepat untuk menanggulangi penyebaran COVID. Setiap hari di media kami mendengarkan berita-berita, prediksi-prediksi akan mutasi baru, akan virus yang bisa saja membuat kami khawatir, takut. Tapi kiranya Tuhan memandang kepadamu. Kami yakin bahwa pertolonganmu tidak pernah terlambat. Hikmat yang berasal daripadamu selalu tepat. Dan kiranya hikmat itu benar-benar melingkupi setiap daripada pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin yang ada, khususnya di kota Jambi ini Tuhan. Tuhan beserta setiap daripada warganya, dan juga berikan hikmat kepada setiap kami, agar tetap waspada, tetap hati-hati, dan terus bergantung dan hanya bersandar kepada Tuhan saja. Tuhan, hidup kami ini hanya tergantung kepadamu. Dan kami mau Tuhan bersandar kepadamu. Karena disitulah sumber ketenangan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Apapun pergumulan kita saat ini, sebagai orang Kristen kita tetap dapat berdiri teguh, dapat memandang masa depan, dan dapat berdiri kokoh. Karena ada Tuhan kita yang besar, sangat besar melebihi masalah kita. Mari bersandar kepadanya. Kita deklarasikan pengakuan iman kita Allah yang begitu besar. KPPK 221, sandarlah pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Kita harus yakin bahwa di dalam hidup ini, apapun yang kita hadapi, kita tetap dapat bersemangat, penuh sukacita, ada pengharapan. Sandarlah pada Tuhan, itu jawabannya. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman ya di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Katakan, sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandarlah kepada lengan yang kekal. Selanjutnya kita akan berdoa untuk jemaat kita yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kita mau berdoa untuk Evangelis Cornelius yang sedang di dalam proses pemulihan sakit, Bapak Sutono dalam pemulihan sakitnya, dan Saudara Andi yang di dalam pemulihan sakitnya. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan Ibu Suryani pemulihan pasca operasi, Ibu Lusitio pemulihan pasca operasi usus, Ibu Desi pemulihan pasca jatuh, Ibu Yusnani istri Bapak Lok Haiming pemulihan mata, Ibu Lietio Jun dari mama daripada penginjil Lindawati dalam pemulihan sakitnya, dan Ibu Jamila yang sedang bergumul dengan sakit stroke. Kita doakan untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mohon kepadamu sumber daripada penyembuhan. Kami membawa setiap pribadi-pribadi, Evangelis Cornelius, Bapak Sutono, Saudara Andi, Ibu Suryani, Ibu Lusitio, Ibu Desi, Ibu Yusnani, Ibu Lietio Jun, Ibu Jamila, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan iman
Tuhan sanggup memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Ajarilah kami untuk tunduk, percaya kepadamu Tuhan. Percaya kuasamu, tunduk dalam waktu dan cara Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang pasti tidak akan membiarkan mereka. Kira dalam proses ini Tuhan menguatkan mereka, memulihkan melalui berbagai cara. Obat-obatan yang dimakan, istirahat yang cukup, tenaga medis kira dapat membantu untuk memulihkan mereka. Dan setiap keluarga-keluarga, saudara-saudara terkasih di sekitar mereka, Tuhan yang kuatkan. Berikan hati yang terus berpengharapan, beriman, yang kuat untuk menemani, mendampingi, dan memperhatikan satu sama yang lain. Khususnya di masa-masa sulit ini. Kami hanya percaya dan memandang kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagi Sandar pada Lengan yang Kekal di bagian refnya. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada. Kita nyanyikan sekali lagi. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Terakhir kita akan bersama berdoa, memohon kiranya gerakan pemuritan gereja dan penginjilan di tengah-tengah gereja kita dapat terus bertumbuh. Setiap kerohanian jemaat dapat ada pertumbuhan secara konsisten, secara pribadi, baik komunal, melalui ibadah-ibadah persekutuan dan kelompok kecil. Dan setiap kita dapat tetap setia dan taat menjadi saksi Allah dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pemuritan dan penginjilan di tengah-tengah gereja kita. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan gereja kami, khususnya gerakan pemuritan, penginjilan, kiranya benar-benar nyata di tengah-tengah gereja kami. Tidak hanya sebagai program, tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi menjadi gaya hidup, menjadi suatu keharusan yang dilandasi dengan sukacita atas kasih Allah yang besar di dalam hidup kami, yang terus mendorong kami. Kira setiap daripada jemaat Tuhan, Tuhan beserta mereka, kuatkan kerohanian mereka dan relasi dengan Tuhan setiap hari. Sehingga terjadi suatu gerakan pemuritan yang dimulai dari diri yang direkonsiliasi dan menuju orang lain. Kira setiap kami Tuhan, Tuhan mampukan, layakkan, kuatkan agar dapat menjadi saksi Kristus. Yang lama sudahlah, biarlah berlalu. Tapi ajarilah kami untuk memandang masa depan. Harapan yang baru, identitas yang baru di dalam Tuhan. Kami sadar Tuhan, Engkau ingin kami memuridkan, menjala manusia. Dan kami memiliki hati Tuhan untuk tunduk mengikuti langkah-Mu Tuhan. Ajarilah kami agar kami bisa menjadi pembuat murid dan juga menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Di tengah-tengah lingkungan komunitas kami, orang percaya maupun orang yang belum mengenal-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Hendy. Persekutuan doa bukan hanya satu momen di mana kita pakai untuk berdoa dan setelah itu kita tidak memiliki kehidupan doa lagi. Kiranya setelah kita mendengarkan firman Tuhan nanti, kita juga bisa berdoa di dalam kebenaran. Kita berdoa apa yang merupakan isi hati Allah, bukan hanya keinginan-keinginan kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Mendengar Suaramu. Kiranya lagu ini mempersiapkan hati kita. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk
hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari kita bersama katakan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Hatiku siap Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Selamat malam, saudara dikasih dalam Tuhan. Bersyukur di tengah-tengah situasi yang masih tidak mudah kita jalani saat ini, ada kesempatan bagi setiap kita untuk kembali berdoa bersama, dan juga pada malam ini kita juga akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu lalu kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Masa Advent menandai masa persiapan menjelang Natal. Secara harfiah, Advent berasal dari bahasa Latin yaitu Adventus, yakni yang berarti datang atau kedatangan Kristus. Dalam masa Advent ini, umat Katolik dan juga umat Kristen mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Dan biasanya gereja-gereja akan mengangkat tema-tema khotbah yang berhubungan dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan di malam ini kita juga kembali akan merenungkan firman Tuhan yang terkait dengan tema tersebut. Tapi sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk mari kita meminta pertolongan Allah ketika kita mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi Tuhan, di dalam anugerah-Mu Engkau mengizinkan kami untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang terus boleh memberikan kami pemahaman dan menolong kami untuk memahami dan menjadi pelaku firman. Kami serahkan untuk waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan tentang Kelahiran Yesus. Pemberitahuan tentang Kelahiran Yesus. Ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu hal yang membedakan penulisan Injil Lukas dengan Injil Matius dan Markus adalah bagaimana penulisnya menampilkan pribadi Yesus Kristus. Matius menampilkan Yesus sebagai raja, sedangkan Markus menampilkan Yesus sebagai pelayan. Sedangkan Injil Lukas sendiri menampilkan Yesus sebagai manusia yang sempurna. Yesus ditampilkan oleh Lukas sebagai yang sulung yang akan mengawali sebuah generasi baru dari umat manusia. Dan itu dimulai oleh Lukas dengan menuliskan bagaimana Yesus Kristus lahir ke dunia. Nah, Alkitab yang tadi kita baca memberitahukan dengan jelas bagaimana Allah merancang kelahiran Yesus Kristus ke dunia, yaitu melalui seorang perawan bernama Maria. Tidak hanya di Lukas, Injil Matius juga mencatat peristiwa yang sama. Kita dapat membacanya di Matius pasal yang pertama ayat 18-25. Kedua bagian firman Tuhan ini kemudian menjadi dasar bagi doktrin atau pengajaran iman Kristen yang menyatakan bahwa Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari seorang perawan. Meskipun hanya dicatat 2 kali di Perjanjian Baru, namun pengajaran ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari pengakuan iman Kristen yang biasanya kita ucapkan setiap kali kita mengikuti kebaktian. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Mengapa doktrin ini begitu penting? Setidaknya ada 2 hal. Doktrin ini menjadi fondasi atau dasar bagi doktrin ketidakberdosaan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya pribadi yang tidak berdosa yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Mari kita lihat lebih dalam lagi bagian firman Tuhan yang tadi telah kita baca. Perikop ini dimulai dengan catatan perintah Allah kepada malaikat Gabriel untuk menemui seorang perawan yang sedang bertunangan. Dan perawan tersebut bernama Maria. Saudara, catatan mengenai munculnya malaikat di Injil Lukas ini bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah sesuatu yang pertama. Kita juga dapat membacanya di beberapa bagian di Perjanjian Lama. Ketika malaikat diutus Allah untuk menemui manusia, selalu ada berita khusus dari Allah untuk disampaikan kepada pribadi-pribadi tertentu. Dan biasanya berita ini tidak terlepas dari rencana Allah bagi orang tersebut. Kita mungkin pernah membaca bagaimana malaikat Tuhan menjumpai Hagar sewaktu Hagar melarikan diri dari Sarai. Malaikat Tuhan kemudian meminta Hagar untuk kembali kepada Sarai. Malaikat Tuhan ini juga kemudian menyatakan rencana Tuhan bahwa Hagar akan melahirkan seorang anak laki-laki dan Hagar juga akan memiliki sangat banyak keturunan. Atau bagaimana kemudian kita melihat malaikat menemui Abraham sewaktu Abraham akan mengorbankan anaknya Ishak sebagai persembahan korban kepada Allah. Malaikat Tuhan ini kemudian melarang Abraham untuk melakukannya dan mengatakan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan sangat banyak dan melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Atau mungkin kita juga pernah membaca bagaimana di dalam kitab Hakim-Hakim malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istri Manoah dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, di mana anak laki-laki tersebut akan menyelamatkan orang Israel dari tangan Filistin. Kitab Hakim-Hakim kemudian mencatat nama anak laki-laki tersebut adalah Simson.
ada berita khusus dari Allah ketika malaikat diutus untuk menemui pribadi tertentu. Dan kali ini, malaikat bernama Gabriel juga memiliki berita khusus untuk disampaikan kepada Maria. Berita apa? Berita bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak tersebut akan dinamakan Yesus. Malaikat Gabriel memulai pemberitaan tersebut dengan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Alkitab berbahasa Inggris menerjemahkan frasa yang dikaruniai ini dengan highly favored. Highly favored. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sangat disayangi. Hal yang menarik adalah di dalam bahasa aslinya kata dikarunia ini mengandung kata charis, grace, yang berarti anugerah atau kasih karunia. Menyatakan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Karena itu Calvin kemudian menafsirkan bagian ini sebagai undeserved favor of God. Undeserved favor of God. Kebaikan dari Allah yang tidak layak untuk didapatkan. Maka malaikat Gabriel juga menggunakan kata grace ini di ayat yang 30b. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Hal ini seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Maria benar-benar tidak layak untuk menerima kebaikan dari Allah tersebut. Pertanyaannya adalah kebaikan dari Allah yang seperti apa? Kita dapat membacanya di ayat 31 sampai 33. Ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya menjadi yang harus engkau beri nama Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, di dalam budaya Ibrani, pemberian nama kepada seseorang itu memiliki kaitan yang erat dengan karakter, dengan pengalaman pribadi, atau dengan rencana Tuhan bagi orang tersebut. Sebut saja Abraham, yang berarti bapa dari banyak bangsa. Ini sesuai dengan rencana Allah kepada Abraham bahwa ia akan memiliki banyak keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Atau Gideon yang berarti prajurit yang hebat, di mana Gideon diutus Tuhan Allah untuk membebaskan orang Israel dari penindasan orang Midian. Dan ketika malaikat Gabriel menyuruh Maria untuk memberi nama Yesus kepada anak yang akan dilahirkannya nanti, hal ini dilakukan bukannya tanpa alasan, saudara. Nama Yesus memiliki arti Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan. Melalui pemberian nama ini, malaikat Gabriel bermaksud mengatakan kepada Maria bahwa Allah akan segera melakukan penyelamatan. Tentunya ini menjadi sebuah kabar yang sangat menggembirakan bagi Maria. Juru selamat yang dinanti-nantikan oleh Maria dan juga oleh bangsa Israel selama ratusan tahun, akhirnya datang juga. Dan Marialah yang dipercaya untuk melahirkan sang juru selamat tersebut. Apakah ini kemudian berarti Maria lebih layak, Maria lebih suci, Maria lebih baik dibandingkan dengan wanita-wanita Israel lainnya untuk melahirkan sang juru selamat? Sekali-kali tidak, saudara. Ketika Allah mau melibatkan Maria, menjadikan Maria sebagai rekan sekerja di dalam rancangan keselamatannya, maka hal ini terjadi semata-mata hanya karena anugerah Allah. Bukan karena apa yang dimiliki oleh Maria. Dan itu ditegaskan oleh malaikat Gabriel melalui apa yang disampaikannya kepada Maria. Sama seperti manusia lainnya, Maria juga adalah manusia yang berdosa. Ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, maka manusia dan semua keturunannya itu sudah menjadi lawannya Allah, menjadi musuhnya Allah. Relasi antara Allah dan manusia sudah rusak. Segala kecenderungan yang ada di dalam diri manusia adalah berbuat dosa. Dan hal ini tentu sangat bertentangan dengan pribadi Allah yang adalah kudus,
yang adalah mulia, yang adalah sempurna. Dan ketika Allah masih mau melibatkan pribadi yang sudah berdosa ini untuk menjadi rekan sekerjanya di dalam rencana keselamatannya, bukan karena orang tersebut layak atau pantas, tetapi karena dianugerahi kelayakan. Inilah kebaikan atau anugerah yang diterima oleh Maria, menjadi rekan sekerja Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Saudara kasih di dalam Tuhan, berulang kali Perjanjian Lama mencatat bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel ketika bangsa ini ditindas oleh bangsa lain. Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa ini dari penindasan bangsa Mesir. Allah juga kemudian mengutus hakim-hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan orang Filistin. Dan keyakinan bahwa Allah akan kembali menyelamatkan bangsa ini dari penindasan menjadi sebuah harapan yang terus dipegang oleh bangsa Israel dari generasi ke generasi. Dan inilah juga yang menjadi keyakinan dan harapan dari Maria ketika bangsanya dijajah dan ditindas oleh bangsa Romawi. Keyakinan bahwa suatu saat nanti Allah akan menyelamatkan dan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi. Di tengah-tengah pengharapan tersebut, kabar yang diterima oleh Maria ini tentunya memunculkan kembali sebuah harapan bahwa Allah tidak diam. Allah tidak meninggalkan mereka. Bahkan Allah sedang bertindak untuk menyelamatkan bangsa mereka. Sebuah kabar sukacita yang telah lama sekali dinantikan oleh bangsa Israel. Namun kabar sukacita ini bukan berarti tidak menimbulkan pertanyaan dari Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria bermaksud mengatakan bagaimana hal ini bisa terjadi mengingat dirinya masih perawan. Maria tentunya sangat bingung dengan apa yang disampaikan oleh Gabriel. Sesuatu yang sangat sulit diterima oleh logikanya Maria. Kemudian apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel? Malaikat ini menjawab dengan mengatakan bahwa anak tersebut akan dikandung oleh Roh Kudus. Saudara, Alkitab juga mencatat sejumlah kelahiran yang terjadi secara ajaib, seperti Ishak, Simson, Samuel, maupun Yohanes Pembaptis. Nama-nama ini adalah nama-nama besar yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk menggenapkan setiap rencananya di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Sejumlah kelahiran ini terjadi ketika Tuhan Allah bermurah hati membuka kandungan dari perempuan yang sebelumnya tidak dapat mengandung dan melahirkan anak. Namun jika kemudian kita bandingkan dengan Maria, kita dapat mengatakan bahwa apa yang akan dialami oleh Maria ini jauh lebih luar biasa dibandingkan sebelumnya. Bukan hanya prosesnya yang luar biasa, tapi juga pribadi yang akan dilahirkannya nanti. Hal luar biasa seperti apa yang dimaksud? Yang pertama, berbeda dengan perempuan-perempuan lainnya yang telah memiliki suami, Maria belum bersuami dan belum pernah berhubungan badan dengan laki-laki manapun. Kuasa Allah lah yang kemudian membuat Maria mengandung dari Roh Kudus. Yesus adalah satu-satunya manusia yang lahir ke dunia tanpa dosa. Anak ini akan disebut kudus. Yang kedua, anak ini akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan yang ketiga, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di tengah-tengah sukacita yang bercampur dengan kebingungan, dengan berbagai macam pertanyaan yang sangat mungkin sekali masih menghinggapi pikirannya Maria, belum lagi ketakutan akan kemungkinan menerima ejekan, menerima hinaan dari orang-orang yang di sekitarnya dan juga dari keluarganya sendiri. Bahkan sangat mungkin Maria akan dilempari batu hingga mati. Kitab Ulangan mencatat bahwa wanita Israel yang bersundal akan dilempari batu.
Tapi apa yang kemudian menjadi tanggapan atau sikap hati dari Maria? Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah bentuk penyerahan, sebuah bentuk ketundukan Maria di hadapan Allah. Apa yang kemudian kita dapat pelajari dari bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama yang tadi kita baca dan yang tadi kita renungkan adalah yang pertama, jika pada masa itu bangsa Israel memahami kelahiran Juru Selamat adalah untuk membebaskan bangsa mereka dari penindasan bangsa Romawi, maka sebenarnya kelahiran Tuhan Yesus itu jauh lebih dari sekedar menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Romawi. Yesus akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Dan di dalam perikop yang tadi kita baca, kita dapat melihat bagaimana keselamatan yang dari Allah ini ada sepenuhnya inisiatif dari Allah. Allah lah yang menjadi sutradara di dalam rancangan keselamatan manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sama seperti Maria yang menerima anugerah dari Allah, yang menerima kebaikan dari Allah, maka setiap kita yang pada saat ini juga berbagian di dalam rancangan keselamatan Allah, itu juga adalah anugerah yang kita terima dari Allah. Ketika kita diselamatkan dari hukuman dosa, itu bukan karena kita layak untuk diselamatkan, tetapi karena kita dianugerahi keselamatan dari Allah. Semuanya hanya karena kasih karunia Allah. Yang ketiga, sama seperti Maria juga, di mana ketika dia menerima anugerah Allah tersebut, kita dapat melihat bagaimana sikap hatinya di hadapan Allah. Maka seharusnya sikap hati seperti itu juga yang harus kita miliki ketika kita menerima anugerah tersebut. Sikap hati yang mau taat dan tunduk dan berserah kepada Allah. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita teduh di hadapan Tuhan, kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar di malam ini. Saudara, di malam ini kita tidak bertemu dengan malaikat. Kita juga tidak mendengar langsung dari malaikat apa berita sukacita yang menjadi rencana Allah bagi manusia. Tapi saudara, di malam ini kita sekali lagi diingatkan. 2000 tahun yang lalu, kabar baik tentang kelahiran seorang juru selamat telah disampaikan kepada Maria. Dan kabar baik ini juga yang kita dengar di malam ini. Mungkin berulang kali di dalam hidup kita telah mendengar banyak sekali kabar baik. Tapi apakah kabar baik yang selama ini kita dengar akan membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan kekal? Satu-satunya berita baik yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa adalah berita tentang kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bagaimana ketika kami jatuh ke dalam dosa, ketika kami menjadi lawan-Mu, menjadi seteru-Mu, tapi kami tidak dibiarkan di dalam keberadaan kami, Tuhan. Engkau berinisiatif menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Rancangan keselamatan yang telah Engkau rancangkan dari kekekalan Tuhan, yang kemudian Engkau nyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Dan ketika setiap kami masuk ke dalam rancangan keselamatan-Mu, itu terjadi semata-mata karena anugerah.
Bukan karena kelayakan kami, bukan karena kami pantas untuk menerima anugerah tersebut Tuhan, tapi karena kami dilayakkan untuk menerima anugerah tersebut. Dan tolong kami Tuhan, kami sadar kami manusia berdosa. Ketika kami menerima anugerah tersebut, seringkali juga kami tidak menjalani kehidupan kami dengan hati yang berserah, dengan hati yang taat, dengan hati yang tunduk di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar di malam ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa malam ini. Tuhan Yesus memberkati.